Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Jemaat HKBP Perumnas Tangerang dengan Jemaat HKBP Tiga Raksa. Saya berharap masing-masing kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bersuka cita, senantiasa juga di dalam lindungan rahmat kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan kembali menyapa kita dalam kitab Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk kita, mari kita dengarkan bersama-sama. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah minggu ketiga kita untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Sekaligus juga menjadi minggu Pasion terakhir bagi kita. Minggu di mana kita merenungkan penderitaan Yesus sebelum ia mati di kayu salib demi misi keselamatan umat ciptaannya yang tentunya sebentar lagi akan kita peringati dalam perayaan Jumat Agung. Dalam nats kita hari ini adalah gambaran peristiwa yang terjadi pada minggu di mana Yesus disalibkan. Dia masuk ke Yerusalem kotanya, dan pada waktu itu Yesus dielu-elukan menggunakan daun palem dengan luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada dasarnya perjalanan Yesus ke Yerusalem merupakan bagian dari misi penyelamatan Allah. Informasi kedatangannya mendapatkan respon yang positif dari orang-orang banyak. Hal itu terlihat dari kesigapan mereka langsung datang menyambut kedatangan dia, Yesus Tuhan, sembari membawa daun palem dengan perasaan yang bersukacita. Mereka mengangkat tangannya, melambaikan daun palem itu sebagai bentuk penghormatan dan sukacita mereka kepada Yesus, karena harapan bahwa penyelamat sudah tiba, maka kami pun akan lepas dari belenggu
penjajahan Romawi. Itulah sebabnya mengapa mereka memberikan sambutan sukacita lewat ucapan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sungguh sebuah seruan yang disertai dengan keyakinan bahwa harapan mereka itu akan terjawab. Sebab mereka, dia yang dinanti-nantikan itu sudah tiba, dan tentunya sukacita pun akan terjadi di kota Yerusalem. Perlu kita ketahui, Tuhan Yesus sendiri melakukan perjalanan menuju akhir dari tugas pelayanannya di bumi. Waktu yang tepat, di saat umat menyambut Paskah, peristiwa di mana umat Israel dilepaskan dan diselamatkan Allah dari perbudakan Mesir yang membuat mereka menderita dan putus asa. Dan sekarang Tuhan Yesus melanjutkan karya keselamatan Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan kuasa kematian melalui penyaliban di bukit Golgota. Sebagaimana telah kita baca tadi di dalam firman Tuhan, bahwa kedatangannya ke kota Yerusalem penuh dengan kesederhanaan. Orang memanggil dia adalah raja di atas segala raja. Kalau kita ketahui sebagai seorang petinggi yang memiliki jabatan yang tertinggi dari semuanya, bukankah seharusnya dia menaiki kendaraan yang mewah, mengenakan pakaian yang bagus? Tapi ternyata dalam firman Tuhan digambarkan kesederhanaan. Dia datang hanya dengan menaiki seekor keledai muda yang melambangkan kerendahan hati dalam melakukan kehendak Allah. Sesungguhnya orang banyak mengenalnya sebagai tokoh surgawi yang telah menunjukkan kuasanya lewat mukjizat-mukjizat. Sebagaimana telah diceritakan, telah diberitakan, bagaimana dia bisa mematahkan kuasa setan, bagaimana dia mampu menyembuhkan sakit penyakit, bagaimana dia mampu mencelikkan mata orang yang buta sehingga dia dapat melihat keindahan alam semesta. Bagaimana orang yang lumpuh bisa dapat berjalan kembali, lalu pergi mengaku imannya, lalu memberitakan karya pekerjaan Tuhan lewat mukjizat yang nyata dalam kehidupannya. Dan termasuk juga melakukan perkara yang berada di luar nalar manusia, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Hanya segelintir dari perbuatan mukjizat karya yang Tuhan kerjakan. Yang menjadi pertanyaan adalah, yang menjadi himbauan bagi kita adalah, dalam perayaan Passion yang sudah kita lakukan, baik itu dalam pertangyangan wilayah di dalam rumah, baik itu juga melalui ibadah kebaktian minggu yang kita sudah laksanakan di rumah, mengajak kita senantiasa untuk menyadari segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang mengajarkan kita untuk percaya kepadanya, sebab dialah jalan, kebenaran, dan hidup, agar kita bisa sampai kepada Allah Bapa. Dialah juga roti kehidupan, sehingga di dalamnya kita bisa hidup untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Jemaat HKBP Perumnas Tangerang dengan Jemaat HKBP Tiga Raksa,
marilah kita merenung. Sudahkah kita mau menyembah dan memuji Tuhan Yesus dengan tangan dan mulut kita? Dan sudahkah kita menyembah Dia dalam kebersamaan dengan semua orang yang mengasihi Dia? Satu hal yang perlu kita ketahui, sesungguhnya Dia tidak pernah menolak segala penyembahan dan pujian yang kita lakukan. Tetapi Dia menginginkan supaya itu tidak hanya sekedar menjadi formalitas dalam seremonial keagamaan, tetapi juga harus terlihat dalam tantangan yang nyata. Supaya apa? Sebab banyak orang ketika diperhadapkan dengan kesusahan, mereka lebih condong berbalik arah. Bukannya meminta pertolongan, malah bertanya-tanya kepada Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Apa maksudnya ini? Dari sekian banyak kebaktian, dari seluruh partisipasiku di dalam kegiatan-kegiatan gereja, apakah itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa pergumulan itu tidak akan pernah datang mendera kehidupanku? Saudara-saudari yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa sedari awal Tuhan Yesus juga sudah menetapkan bahwa barang siapa yang datang mengikut Dia dan mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku." Bukan hanya sebatas dalam kalimat, bukan hanya sekedar terucap lewat mulut, tapi juga harus memiliki kualitas yang baik. Harus terlihat di dalam perbuatan, dalam sikap, dalam cara pandang kita. Bagaimana kita menghadapi segala kesulitan di dalam hidup kita. Ketika kita diuji, saat kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, apakah kita bimbang? Ketika kita diuji dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, apakah kita khawatir? Apakah kita menjadi lemah, putus asa, kehilangan harapan, lalu menyerah? Terutama bisa kita lihat dengan situasi yang sedang kita hadapi pada masa ini. Di tengah mewabahnya virus COVID-19, semua orang tidak mengenal siapapun dia. Seluruh kelompok masyarakat mengalami kepanikan, resah, takut, khawatir. Banyak orang mengalami kerugian material dan yang lainnya. Termasuk juga dengan timbulnya atau munculnya dinding pembatas tegur sapa kita dengan orang-orang terkasih yang biasa bisa bertatap muka dalam melaksanakan ibadah, baik dalam gereja, baik dalam pertangyangan wilayah, baik dalam persekutuan keluarga. Tapi sekarang memiliki batasan, memiliki jarak, dan tentunya hal itu tujuannya untuk menjaga keselamatan kita bersama. Dampaknya wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang biasanya ramai dengan rutinitas harian penghuninya mendadak mulai sepi karena anjuran untuk tetap tinggal di rumah. Sekolah, pekerjaan, dan juga peribadahan semuanya dialihkan menjadi kegiatan di rumah. Tentunya bagi kita yang biasa bersinggungan dengan siapapun, memiliki jiwa yang berontak. Terlebih memasuki minggu yang ketiga, setiap orang sudah mulai bosan. Banyak keluhan terjadi. Di medsos banyak orang bertanya-tanya, kapan ini berakhir? Sampai kapan? Berapa lama lagi Tuhan? Banyak yang menderita. Banyak yang berkata,
Ini terus, kegiatannya tidak pernah berkembang. Sekali buka pintu, yang dilihat adalah pintu juga. Kita sudah merindukan bagaimana kita bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Untuk sementara waktu, mari meredam diri demi keselamatan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan berikut. Ketika semua yang terjadi ini membuat kita bergumul, membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa kesal, memiliki kepanikan. Tapi apakah itu lantas bisa mengurangi sukacita kita dalam menyambut kedatangannya? Tentunya tidak. Kenapa? Sebab sukacita kita bukan hanya terjadi pada masa yang baik saja. Justru dalam masa seperti ini juga, kita harus tetap bersukacita. Kenapa? Karena pengharapan kita kepada Tuhanlah yang mampu menghantarkan kita untuk tetap tegak berjalan, menjalani kehidupan kita hingga hari ini. Itu sebabnya dikatakan, unang mitop haporseom. Jangan gugur, jangan padam imanmu. Katakanlah, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Adiayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Engkau, Yesus, sahabatku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah di dalam pengharapanmu. Tetaplah di dalam imanmu. Dia, Tuhan, selalu berjalan bersamamu, bahkan dalam masa susah sekalipun. Sambutlah Dia selalu dengan sukacita, sebab kehadirannya selalu membawa damai dan keselamatan. Selamat Minggu Palmarum. Semoga kita selalu sehat dalam penjagaan Tuhan. Berdoalah senantiasa dan taatilah aturan yang berlaku. Lindungi diri, lindungi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, menaikkan segala lagu, segala doa kami. Terimalah segala penyembahan kami menjadi keagungan bagi nama-Mu, agar kiranya kami dilayakkan berdiri dan memohon kepada-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa di masa belakangan ini kami begitu gelisah,
kami begitu khawatir, panik, takut, dan bahkan acap kali membawa kami lari dari pengharapan kami, lupa bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada segala-galanya. Maka ajar kami ya Bapa, untuk senantiasa menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu setia hadir bersama dengan kami, menjaga kami, melindungi kami, menguatkan kami, dan juga memulihkan kami. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengar, yang senantiasa mengajak kami untuk tetap bersuka cita walau dalam keadaan sulit sekalipun. Karena pengharapan kami, Engkau selalu ada menggendong kami. Engkau selalu ada untuk menguatkan kami. Engkau selalu ada untuk memberikan kami hikmat dalam menyikapi pergumulan kami pada hari ini. Tuhan Yesus, dalam doa kami ini, kami mau bawakan setiap jemaat dalam jemaat-Mu di gereja HKBP Perumnas, di gereja HKBP 3 Raksa, dan juga jemaat-jemaat di seluruh gereja. Demikian juga dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, ya Tuhan kami, mari Engkau topangkan tangan-Mu untuk senantiasa mengembalikan mereka kepada pengharapan yang hidup, dan juga membawa mereka masuk pada ketaatan, melaksanakan seluruh anjuran-anjuran pemerintah demi kedamaian dan keselamatan bersama. Kami juga mau doakan bagi seluruh orang-orang yang berpartisipasi, para medis, para aparat negara, dan juga pemimpin kami. Tuhan Allah Bapa, kuatkan mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, dan berkati setiap usaha mereka. Tetap sehatkan mereka Tuhan, agar dalam pekerjaannya mereka boleh memberikan tenaganya di dalam hati yang bersuka cita. Kami percayakan setiap keluarga yang mereka tinggalkan, sebaik mereka berangkat bertugas di dalam rasa was-was, Tuhan senantiasa menjaga mereka, melindungi mereka, dan mengembalikan mereka berkumpul kembali di dalam hati yang bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bawakan bagi orang-orang yang tengah dirawat di rumah sakit, baik juga dalam pemulihan di rumah. Tuhan Yesus, mari berkati mereka Tuhan, jamah tubuhnya, berkati setiap obat, makanan, dan minuman, dan usaha mereka demi kesembuhan, supaya mereka Tuhan boleh pulih kembali, merasakan sukacita, boleh kembali beraktivitas bersama keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang berduka perpisahan karena kematian. Tuhan Yesus, mampukan mereka Tuhan untuk menghadapi segalanya dengan hikmat. Engkau hiburkan mereka Tuhan tepat pada waktunya. Kuatkan mereka Tuhan, agar mereka tetap di dalam iman yang teguh kepadamu dan meyakini bahwa segala yang terbaik sesungguhnya telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila pun ibadah kami ini kami laksanakan di dalam rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau maha melihat. Engkau melihat Tuhan kerinduan kami. Kapan ini akan berakhir? Kami boleh melanjutkan rutinitas kami seperti mana biasanya. Kami sungguh rindu Tuhan. Biarlah kerinduan kami memampukan kami untuk senantiasa mengupayakan yang lebih baik lagi bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan dan terimalah penyembahan kami ini, agar kiranya kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu
memberikan berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.